Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Tiwi di channel YouTube aku. Oke, now sekarang aku ada di restoran Padang, mau makan siang. Tapi kali ini spesial banget, ditemani oleh seorang pramugara ganteng, cakep, tinggi, pokoknya keren deh. Nah, cuma ini biasanya kan kalau kita dengar kata pramugara kan identiknya sama pesawat. Nah, mungkin bagi sebagian kalian yang masih awam dengan pramugara kereta api, karena di Indonesia itu sekarang lagi viral banget atau lagi nge-booming ya pekerjaan itu gitu. Nih aku kenalin aja langsung bersama si Mas Rizky. Hai. Halo. Halo, nama gue Rizky Ramadan, biasa dipanggil Rizky. Gue berasal dari kota Tangerang, Banten, lulusan SMA Islam Terpadu Umar Syarifuddin Boarding School 2019. Jadi bisa kira-kira ya umurnya berapa. Dan gue sekarang sebagai pramugara kereta api Indonesia. Oke, so kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang gimana aja sih syaratnya, terus seru-serunya kerja nanti jadi pramugara. Tapi kita bakalan makan siang dulu, oke? Dah. Tara, udah selesai kita makan ya. Jadi habis makan kenyang, kita mau langsung berbincang-bincang aja sama si Rizky. Kamu bisa tahu ada lowongan pramugara itu dari mana awalnya? Nah, ini informasi banget buat kalian yang mau tahu. Aku nyari di Instagram. Informasi ada di Instagram, namanya Reska Multiusaha atau RMU. RMO, oke. Ya. Jadi bukan PT KAI ya? Iya, jadi kalau kalian nyari di PT Kereta Api Indonesia itu nggak ada, karena kita itu bawahan dari RMU atau Reska Multiusaha yang membawahi sistem pelayanan yang ada di kereta. Kayak gitu, anak perusahaan dari PT Kereta Api. Nah, di sana juga nanti ada kayak banyak item-item lain juga, bukan hanya pramugara-pramugari, ada beberapa kayak staff, ada juga kayak logistik, ada juga yang stasiun, itu juga ada di sana, kayak gitu. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya lulusan SMA sederajat, of course berarti 18 tahun sampai 27 tahun. Itu kayak lebih lama dibandingkan FA ya. Terus kita juga waktu angkatan aku itu boleh yang sudah menikah. Oh. Iya, boleh. Ada yang sudah menikah berkeluarga di bawah 27 masih bisa. Terus juga dia tinggi minimal pramugara 170 cm dan pramugari 160 dengan berat badan yang proporsional, pasti itu. Terus juga kalau semisalnya nggak ada ketentuan good looking atau kalian harus cantik, ganteng, itu nggak ada, karena relatif, itu tergantung pembawaan diri aja kalau menurut aku. Dan boleh berhijab. Nah, menurut aku poin yang paling bagus ini karena susah banget ya pramugari berhijab di Indonesia itu hanya terhitung beberapa maskapai dan rute-rute tertentu. Betul. Tapi di sini buat kalian yang perempuan yang berhijab dan pengen nyoba dunia perkeretaapian tentang pramugari itu bisa di sini. Oke, that's good. Nah, waktu kamu nyoba terus syarat-syaratnya udah tahu. Nah, itu tuh tahapannya gimana? Tahapan teksnya kan kalau kayak di airlines itu kan kita lihat lowongan tuh di websitenya airlines. Kalau ini berarti di RMU itu terus gimana proses teksnya? Terus abis itu nanti ada by email, kita ngirim email dulu. Atau ada email, ada walk interview. Nah, nanti pas kalau walk interview itu kita ukur tinggi berat badan. Setelah itu kalau lolos nanti kita cek berkas. Jadi berkasnya sama aja kayak SKL, terus surat lamaran, dan surat kesehatan dari dokter segala macem, dan langsung interview. Ya, interview. Kalau kalian udah lolos dari interview langsung psikotes. Psikotes langsung kalian kalau lolos kontrak. Secepat itu. Secepat itu. Berapa lama? Kurang lebih dari proses melamar 2 sampai 3 minggu aja. Wow, cepet banget loh. Kalau pramugari bisa berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan bertahap-tahap. Ada English test? Nggak ada. Jadi ya emang pure kita cuma interview. Di interview itu kayak basic aja, psikotes. Terus abis itu langsung tanda tangan kontrak dan langsung kerja. Kayak gitu. Di interview itu tesnya pakai bahasa Inggris nggak? Nggak pakai bahasa Inggris. Semua full Indonesia. Full bahasa Indonesia. Tapi pun kalau ada bahasa Inggris masih kayak bahasa Inggris perkenalan. Untuk trainingnya sendiri berapa lama? Apa sama cabin yang berbulan-bulan? Trainingnya 3 hari. 3 hari guys. 3 hari. 3 hari udah bisa kerja. Itu di mana tuh trainingnya? Trainingnya nanti kita udah tanda kontrak langsung di penempatan pekerjaan. Nanti di sana kita training. Isi trainingnya atau materi training ya sesuai tentang perkeretaapian, prosedur kerja di kereta api, tentang servis pelayanan, terus juga tentang roster atau jadwal segala macam, dan yang paling penting selling atau gimana cara kita menjual
item-item yang ada di kereta api. Karena kita tahu kalau kereta api juga ada beberapa kayak makanan, snack, minuman yang harus kita jual ke penumpang. Ternyata Kiki itu penempatannya ada di Malang ya. Iya, Malang. Berarti itu penempatan FA kereta api itu ada di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah ada Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan ada banyak lagi. Nah, kita tuh penempatan nggak bisa milih. Kalau misalnya ada slot yang kosong Surabaya, masuk Surabaya. Jadi biasanya kita dikasih nih, kamu pilihan mau mana. Terus bisa nggak sih kita balik lagi ke domisili? Bisa. Kalau di tempat daerah domisili kamu ada yang kosong, baru kamu bisa masuk. Biasanya kamu kerja dulu setahun. Nanti kayak ada refreshment. Selalu ada rotasi ya setiap Iya, tahun. ada rotasi kayak gitu. Oke, nah untuk jadwalnya sendiri kayak ke kerjanya itu gimana sih, Ki? Sama nggak kayak kamu gaya berhari-hari? Kalau sistem kerja kita itu 3 hari kerja, 3 hari kerja, 1 hari libur. Nah, dalam 1 minggu. Jadi misalnya gini, aku Malang Jakarta rutenya. Nah, dari Malang berangkat siang sampai Jakarta subuh. Nanti sore dari Jakarta berangkat lagi sampai Malang itu siang. Jadi terhitung 3 hari. Besoknya berangkat lagi sama demikian. Berarti istirahatnya ya tidurnya bisa di kereta itu. Di kereta juga itu, ya. Terus kalau misalnya di kota tujuan nyampe, nginepnya di mana? Ada mes. Kita disediain mes Itu bisa sampai seharian. seharian. Iya, biasanya mal 7 sampai 8 jam boleh istirahat. Jadi misalnya ada yang tanya perbedaannya apa sih? Sebenarnya banyak banget perbedaannya. Iya, dari banyak segi banget. tadi trainingnya cuma sebentar, 3 hari. Proses rekrutmennya yang Proses sederhana. rekrutmennya juga lebih sederhana. Terus yang paling penting adalah secara sertifikasi, kalau train attendant tuh mereka nggak punya sertifikat. Iya, nggak punya. Kalau kita kan ada ya dari Ada lisensi departemen putih ya? ada lisensinya dari Departemen Perhubungan Udara. Suka ditanya nih dari seorang train attendant. Kalau sukanya itu yang pertama adalah lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja itu benar-benar baik, benar-benar orang-orangnya ramah. Kita benar-benar kayak keluarga karena kita di satu daerah. Jadi untuk seminggu itu kita bisa beberapa kali ketemu sama orang yang sama. Emang ada berapa orang dalam satu base gitu? Dalam satu dinesan itu 4 orang dan 1 STA atau ketua, 3 orang kru. Untuk jadi jenjang karir jadi STA itu butuh waktu berapa lama? Nggak ada yang namanya prosedur kayak minimal berapa tahun. Tapi kalau memang dia kinerjanya bagus dan memang mumpuni untuk jadi seorang STA, itu langsung ditarik dan ada pelatihannya khusus. Karena itu gajinya juga beda. Karena dia punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan kita. Oke. Dan itu juga sama, mereka juga by rotasi juga ya, kadang bisa Iya. ditingkatkan juga. Dukanya Apa nih? kita bayangin kalian kalau naik kereta yang jadi penumpang diem aja itu capek. Iya. Apalagi 15 jam. Dan kita itu kerja pada saat itu. Jadi kayak capeknya berkali-kali lipat, tapi intinya cuma satu, menurut aku bersyukur kita udah dapat kerjaan yang memang kita sukai, kita cintai, dan itu jadi tetap semangat sih. Iya. Ini udah jadi apa ya, bidang yang kamu sukai atau memang masih pengen kamu mengejar hal yang lain nantinya? Sebenarnya bidang servis itu emang dunia yang pengen aku dari dulu pengen aku gali, yang emang aku senang di dunia servis. Tapi sebenarnya untuk saat ini informasi aja kalau sebenarnya aku udah pengajuan resign ke PT Kereta Api. Oh, sedih banget. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada tips-tips khusus buat adik-adik yang pengen nyobain gitu, yang Buat lulus tips SMA. cuman 2 doang menurut aku yang paling penting, mental sama fisik itu yang utama. Jadi fisik kalian harus tetap kalian jaga, harus sehat, harus fit. Dan nomor 1 emang dari hati. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak dari sekarang dipersiapkan buat jadi orang yang ramah, buat jadi orang yang personality-nya baik, bagus, selalu senyum, itu akan susah. Mau tahu nih, waktu interview itu kira-kira apa aja sih yang ditanyain, buat bocoran teman-teman kesiapan nanti kalau pas interview? Yang pertama itu biasanya semua apa? basic ya, pasti background dari perusahaan PT Kereta Api dan naskah multi usaha. Terus menu makanan di kereta api itu harus ada, karena kita ngejual menu makanan dong. Kita bisa tahu dari mana mereka? Di webnya? Di web ada. Oh. Yang paling penting itu persiapan diri kalian, karena nanti tim penguji itu akan melihat CV. Kelebihan kalian taruh di situ, pengalaman taruh di situ, itu akan jadi poin plus buat kalian. Oke, jadi sebenarnya interviewnya itu untuk company produk tuh pasti. Terus berapa lama biasanya interview? Sampai 1 jam gitu atau enggak? Gak lama sebenarnya, satu persatu dalam berapa orang itu. Dan kadang pertanyaannya itu benar-benar di luar ekspektasi. Teman sebes itu ditanya kenapa sih pakai baju hitam. Sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan psikologi. Jadi kalau kalian pembawaannya tenang, kalian tahu, ya kalian pasti akan lolos. Tapi kalau kalian nggak tenang, kalian grogi, mental kalian nggak kuat,
kalian pasti nggak akan bisa jawab hal yang kayak gitu. Wow, interesting, menarik banget. Dan katanya yang interview rata-rata dari psikolog ya? Iya, dari Tempatnya. psikolog. Kan orang kalau mau ngelamar kerja itu pasti tertarik sama yang namanya fulus ya. Iya, pasti itu. Uang. Kira-kira berapa sih yang didapat? Karena kita penempatan sesuai domisili, otomatis gaji pokok itu menentukan dari domisili kita. UMR pakainya. Dan kalau untuk gaji kita dibagi-bagi juga. Gaji pokok yang tadi kita pasti dapat setiap bulan. Gaji uang jalan atau premi itu tergantung kilometer. Aku nggak bisa ngasih tahu berapanya. Terus yang paling gede itu adalah gaji sales atau penjualan. Tapi itu Iya. masuknya sekali dalam 1 bulan atau? Iya, sekali dalam 1 bulan. Oh, sekali dalam 1 bulan, 3 komponen ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ki yang udah aku terima di Instagram. Kiat-kiat menjadi train attendant yang profesional agar tercapai pelayanan prima. Satu doang menurut aku, kalian kerja dalam pakai hati gak? Jadi ketika kita senang, mereka juga ikut senang. Jadi profesional adalah kita menjaga hati kita buat tetap positif, terus tetap baik. Kalau ada bekas cacar cekung di wajah, bisa lolos seleksi nggak? Karena kan kalian pada saat tes itu boleh pakai make up ya, bermake up. Kalau kalian pinter, bisa ditutupin, Ya. nggak apa-apa. Kontrak di train attendant tuh berapa lama? 2 tahun. Oh, masuk langsung 2 tahun. Masuk langsung 2 tahun. Nanti kalau misalnya kita udah habis, kalau ditawarin untuk perpanjang, kita akan perpanjang. Kalau untuk resign atau udah putus kontrak, itu terserah kembali ke kita juga. Tapi kalau misalnya perpanjang itu per 2 tahun juga lagi? 2 tahun juga. Apa tugas train attendant sama dengan FA, yaitu Service, Safety, and Security? Kita itu lebih kepada selling atau pelayanan kepada makanan atau minuman di kereta api yang diprioritaskan. Kalau untuk keamanan sendiri atau safety itu udah di bagiannya. Service nomor 1, tetap yang namanya pelayanan harus pelayanan yang prima. Kalau di pramugari kan sebenarnya tugasnya adalah safety, tapi Iya, lebih terlihatnya ke service. Pernah nggak Kak ngebangunin orang, ngasih tahu stasiun yang dituju? Itu udah sudah tugas kita dan tugas kondektur. Nanti untuk stasiun Jogja, yang penumpang yang turun adalah A, B, C, D. Nanti itu kan biasanya tengah malam kita bangunin tuh. Emang Iya. kita bisa tahu nih penumpang turunnya di mana gitu? Nanti dikasih tahu. Ya ada aplikasinya, ada bangkunya, ada namanya. Biasanya setengah jam sebelum stasiun kita udah bangunin tuh. Jadi nggak usah khawatir yang bubuk-bubuk pasti dibangun. Iya, pasti dibangunin kok. Aku baru tahu. Dari aku ini ada beberapa yang masuk juga. Pernah mabok rel nggak? Mungkin kalau mabok relan iya, tapi kalau sampai mabok rel itu nggak tahu definisinya kayak gimana ya. Ya mungkin sama kali ya. Iya, mungkin kayak gitu ya. Tinggi 176, masa kemarin pas rekrutmen jadi 164. Kayak aku juga sering dengar kalau misalnya pas kita rekrutmen dikurang 2 cm atau berapa. Kalau menurut aku itu tergantung dari alat ukurnya. Karena beda-beda alat ukurnya. Jadi buat kalian yang udah mulai SMP atau SMA yang tingginya kurang atau yang tingginya pas 170 160 ditambah lagi biar aman. Amannya 172 173. Pramugara kereta biasa atau pramugara kereta wisata itu beda atau enggak? Nah, kalian pernah dengar kereta api wisata itu juga ada pramugara khusus dan itu beda company sama kita. Itu gimana? Pramugara wisata jadi dia Ada lagi. Iya, jadi dia itu dinas atau bekerja pada saat ada yang gerbong. Jadi dia satu gerbong khusus. Itu adalah bawahan dari KA Wisata atau KAWIS. Nah, kalau kita kan beda Raska lagi. Multiusaha, ya tetap naungannya PT Kereta Api Indonesia. Terus ada kejadian lucu bareng penumpang nggak? Kalau kayak rambut atau serapi segala macam. Jadi kadang aku suka nyisir. Nah, suka nyisir dan pas disisir tuh sisirnya masih nempel. Sisirnya lupa, masih nempel, masih iseng kayak biar si poninya itu ke atas kan. Nah, jambulnya ya kan kalau kalian pramugari pasti lihat jambulnya tinggi-tinggi. Nah, itu salah satu tekniknya adalah disisir. Sisirnya tempel kayak gini dan itu ke bawah. Sampai penumpang bilang, "Mas, itu ada sisirnya." Terus, "Oh iya, Pak, ini aksesoris biasa tambahan." Kayak gitu. Hal yang harus siapin. Pas interview satu tips yang menurut aku penting banget, uniform atau baju kalian. Kalau pramugara, kalian pakai pantopel, pakai celana pantalon warna hitam, celana kerja hitam, kemeja putih, dasi biru. Perempuan jangan pakai rok. Jadi kalian kalau perempuan pas tes pakai celana, kemeja putih, pakai scarf warna biru. Itu karena lebih disenengin karena gimana pun kalian bakal lebih kayak presenting company kita. Gitu. Karena KKI itu warna yang di ini biru ya. Iya, biru. Ada biaya nggak? Itu free. Biaya training. Biaya training segala macam itu kita nggak ada. Oke.
Oke, so thank you so much buat waktunya, sharing-sharingnya. Semoga nanti yang perjalanan rahasianya Kiki mau kemana, Amin. kita doakan semoga lancar. Dan buat teman-teman yang mau berkarir di train Attendant. Tadi infonya Mas Kiki semoga bisa membantu dan semoga bisa sukses lah untuk bisa mewujudkan jadi seorang train Eva. Sukses for all of us and thank you so much for watching. Bye.